Bird machine. Waalaikumsalam. Jadi insyaallah hari ini kami Ustazah ingin mewawancara Fian terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Ustazah mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan oleh pemimpin. Jadi ulun sampaikan Ustazah lah panduan wawancaranya.
Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, mungkin selama Ustazah menjadi pemimpin, pasti itu pernah menghadapi kasus-kasus yang membuat Ustazah perlu mempertimbangkan untuk pengambilan keputusannya. Jadi selama menjabat jadi kepala sekolah yang kurang lebih yang sekarang sudah jalan 2 tahun, memang ada menjalani kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Biasanya kami itu mengidentifikasi yang pertama berdasarkan tingkat pelanggaran dari kasus tersebut. Terus yang kedua, dari tingkat pelanggaran kasus tersebut disandingkan dengan hukuman yang akan diterima dari misalkan dari siswa atau dari PTK. Terus yang ketiga, dari antara tingkat pelanggaran sama dengan hukuman yang sudah disampaikan, kita lihat lagi kepentingan atau bagaimana tingkat moral kehumanismenya ke yang bersangkutan. Dari situ baru kita ambil keputusan. Misalkan dari dulu pernah ada kasus yang misalkan anak-anak tuh harus coursing. Kayaknya di sini bagian dari sejarah. Anak-anak itu ada kasus yang lumayan berat dan itu harus coursing. Pada saat harus coursing, mereka menemukan kegiatan PTS atau PS. Itu kan dilema kan, ibarat itu di saat sisi lain mereka coursing, di saat di kegiatan mereka harus menjalani kegiatan PTS gitu. Nah, di sini kami kembali lihat lagi identifikasinya, apakah pelanggaran tersebut itu sudah tersebar ke anak-anak atau masih batasan anak sama mungkin dari pihak tertentu aja. Kalau sudah tersebar misalkan ke medsos dan misalkan pelanggaran tersebut anak sendiri kita temukan misalkan karena berjilbab anak sendiri yang share ke medsos, otomatis kan itu sudah ranahnya umum kalau lah, dan itu salah satunya juga tercemarnya nama baik sekolah. Dan itu dari pengawas ini ingat pelanggarannya. Yang kedua, disandingkan dengan konsekuensi yang sudah disampaikan. Yang ketiga, dari pelanggaran tersebut sudah sampai mana ranahnya di orang lain gitu, diketahui orang lain. Terus yang ketiga, dipertimbangkan apakah dengan hukuman yang diberikan itu berefek besar ke yang bersangkutan. Itu identifikasinya. Itu mungkin kita identifikasinya. Berarti di awal disampaikan dulu ya Ustazah tingkat misalnya nih tingkat pelanggarannya ini, hukumannya ini, baru nanti hasil akhirnya itu baru memberikan keputusan Ustazah kan. Dilema tadi itu. Iya. Ini kurang minum lagi. Kalau sama orang tua percaya dengan sekolah, misalkan kita kan punya prosedur, misalnya prosedur kalau misalnya ada kasus kita panggil ke orang tuanya, kita sampaikan seperti ini, nanti ada komitmen yang harus dikerjakan sebenarnya itu nyaman sesuai prosedurnya. Tapi kalau misalkan orang tua hendak menyelesaikan sendiri, hendak mencari pelakunya seorang itu hendak tahu orangnya gitu. Hendak tahu orangnya itu salah satu tantangan. Artinya kan orang tua tuh belum percaya sepenuhnya ke sekolahan untuk pengambilan keputusan ini. Itu salah satu tantangan sekolah. Orang tua hendak mengambil sendiri penanganan kasus ini, turun tangan langsung. Contohnya ada juga semalam tuh yang orang tua kasus anak yang berpacaran, rasanya orang tua langsung mendatangi ke kelas, lakiannya. Kaget kami itu kan ibaratnya tuh sisi lain, walaupun misalkan yang lakian tuh salah juga, cuma sisi lain kan dia berada di sekolah kan lindungan tanggung jawab sekolah dan dilindungi oleh sekolah. Seharusnya orang tua kan ke sekolah dulu kan menyampaikan ini ada kasus ini itu sih. Kalau orang tua tantangannya ya sebenarnya hendak langsung terlibat gitu. Tantangan.
Berikutnya, dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika tadi, apakah Ustazah itu memiliki jadwal tertentu atau tata kala dalam penyelesaiannya? Misalkan, apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal menyelesaikannya? Kira-kira bisa disebutkan saja prosedurnya seperti apa untuk penyelesaiannya? Kalau ini seperti kayaknya langkah-langkah jadilah langkah-langkah atau prosedur. Yang pertama, kalau mendengar misalnya ada mendengar kasus itu nanti dilihat lagi kasus tingkat pelanggarannya. Kalau pelanggarannya sudah tingkat 3 itu kan SP3 lah. Kalau SP3 itu bahasanya tuh skorsing atau diantihi gitu. Nah, kalau pelanggaran sudah tingkat berat, kalau sudah mendengar langsung aja buat jadwal untuk pemanggilan yang bersangkutan. Pemanggilan itu mengkonfirmasi tadi. Kalau kita sudah punya bukti kan mengumpulkan bukti sudah ada yang bisa kalau misalkan memanggil yang bersangkutan kita sudah punya bukti pada pelanggaran tersebut, langsung memanggil sampaikan buktinya. Sudah sampaikan buktinya, mungkin bikin jadwal lagi setelahnya untuk komitmen. Kalau ke siswa biasanya komitmennya memanggil orang tuanya. Pertama siswa dulu, habis ke siswa baru orang tua kan, memanggil orang tua. Setelah memanggil orang tua, kadang langsung komitmen dia. Kalau komitmen kan langsung ke eksekusi kalau lah. Nah, pas sudah memanggil orang tua, menyampaikan kasusnya tadi, baru setelah itu pertemuan yang selanjutnya kita ke komitmen atau ke hukuman yang diambil. Kalau misalkan skorsing, tanda tangan komitmen. Dari komitmen tuh pertama komitmen yang sesuai dengan peraturan yang sudah disampaikan. Biasanya kalau usaha murni dengan umum itu tambahan misalkan poin 1, 2, 3 itu berdasarkan prosedur hukumannya. Poin 4 dan 5 itu dari orang tuanya gitu. Dari komitmen itu baru dilaksanakan itunya proses hukumannya. Sesuai misalkan tadi skorsing berapa hari gitu. Itu langkah-langkahnya gitu. Adakah seseorang tuh? Nomor berapa ya? 2 terakhir. 8 lah. 7 Ustazah. Sudah, ini berjalan. Yang ibaratnya tuh sekolah itu sudah sampai mana memberlakukan peraturan yang sudah disampaikan. Itu efektif menurut saya. Tingkat penyebaran dari kasus yang di situ dari salah satu pertimbangan itu. Nah itu mungkin yang dilema. Namanya dilema lah. Yang sama itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustazah, tentunya kan dari pengambilan keputusan itu ada tantangan-tantangannya Ustazah. Nah kira-kira nih hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ketika kalian mengambil keputusan yang berhubungan. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustazah, tentunya kan dari pengambilan keputusan itu ada tantangan-tantangannya Ustazah. Nah kira-kira nih hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ketika kalian mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika tersebut. Nah, kalau tantangan terbesar itu kalau misalkan antara orang tua, ini kasus anak pas orang tua terlibat, orang tua hendak menyelesaikan sendiri kasusnya. Nah, misalkan orang tua datang, hendak mencari siapa pelakunya ya, siapa nih, mana orangnya saja, ya mana itu. Saja, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu kalian dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu ada. Seseorang pasti ada, faktor-faktor juga pasti ada. Yang pertama, kalau faktor-faktor itu ada bukti, itu sangat mempermudah. Yang kedua, ada kooperatif dari pihak-pihak tertentu. Misalkan yang jadi saksi misalkan itu benar-benar kooperatif dan terbuka nyampaikan ke kita. Terus yang kedua misalkan kalau ke anak-anak wali kelas menyampaikan kooperatif juga ke kita secara terbuka dan sebagainya, itu juga faktor mempermudah. Terus yang ketiga orang tua juga, kalau orang tua kooperatif dan menyampaikan seterbuka mungkin terkait kasus ini, itu sangat mempermudah dalam pengambilan keputusan selama orang tua melakukan sesuatu dengan prosedur sekolah. Dan selama orang tua mau bekerja sama
dengan kita bahwa prosedur yang dilakukan sekolah dalam pengambilan keputusan ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Terus yang sangat mempermudah itu salah satunya juga pada saat kita penyampaian itu penyampaian peraturan sekolah di awal, sosialisasi di awal itu sangat mempermudah. Kalau bagi ulun, kalau misalkan kada disosialisasikan baik kita yang ke guru maupun ke siswa, kalau kita kada mensosialisasikan walaupun itu peraturan itu sebenarnya kuat aja, tapi kada kita sosialisasikan itu bisa jadi bumerang ke kita gitu. Jadi yang faktor-faktor mempermudah, langkah kita pertama sosialisasi, yang kedua langkah kita tuh tepat kita sosialisasi, kalau ada hukuman itu dipanggil, habis ada komitmen dan sebagainya, itu salah satu yang mempermudah juga. Kamu sampaikan kira-kira pembelajaran apa Ustazah yang dapat kita petik gitu, dari pengalaman Pian selama ini mengambil keputusan dan pada saat dihadapkan dengan dilema itu. Yang pertama pasti banyak hikmah yang bisa kita ambil. Halaknya yang selama ini jalan 2 tahun yang jadi kepala sekolah, kayak yang bersangkutan tuh yang ulun sampaikan tuh kita bersyukur dulu. Artinya kan dengan kasus yang kita hadapi saat ini dan itu diketahui oleh orang, itu kan minimal memotong kasusnya, memotong masalah tersebut dan itu tidak terjadi lagi. Kalau seandainya itu kan diketahui kita, misalnya kepala sekolah kada tahu, orang-orang kada tahu, atau yang bersangkutan kada diketahui melakukan hal yang tersebut dan kada ditindaklanjuti, itu pasti sampai sekarang mungkin kasus itu masih terjadi gitu ibaratnya. Tapi kalau seandainya sudah diketahui dari sekarang, kita kan bisa memutus mata rantai kasus tersebut. Itu jadi hikmahnya dan kada terulang kembali gitu kasusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari yang di lima etika kita harus belajar dalam pengambilan keputusan ya ini. Kasus yang ini pasti akan kita alami lagi di kasus-kasus yang akan datang. Dari situ kita akan belajar bagaimana dalam pengambilan keputusan. Mungkin pertama belajar dari pengalaman kepala sekolah sebelumnya, belajar dari pengalaman kita, dan belajar mungkin dari searching kayak apa kalau di etika ini terjadi kembali gitu. Belajar dan belajar juga memprediksikan kalau di etika yang lain selain yang sudah terjadi ini, apalagi kita namanya harus belajar dalam pengambilan keputusan gitu. Tapi yang salah dari kasus yang ada ini pasti hikmahnya memutus mata rantai agar kasus itu tidak terjadi kembali. Itu hikmah yang paling celah hikmah. Jangan diambil. Harus ada celah syukur dari masalah yang terjadi ini. Walaupun masalah itu berat, tapi ada yang bisa kita pelajari. Dua hikmah. Terima kasih banyak Ustazah atas waktunya menjawab pertanyaan kami. Mudah-mudahan wawancara kali ini bisa menjadi pengalaman dan juga pelajaran juga bagi kami. Selain kepala sekolah. Maksudnya sebagai bagian dari pembelajaran kami juga dari pengalaman yang sudah Pian miliki terlebih dahulu kayak gitu. Terima kasih banyak Ustazah atas waktunya. Sama-sama. Kita mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Amin. Diambil fotonya. Ya, rekamannya. Dengan narasi bahasa ada masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ulun mau mengadakan wawancara untuk memenuhi tugas calon guru penggerak demonstrasi kontekstual modul 3. Nah, ada beberapa pertanyaan yang Ulun mau ajukan. Kira-kira Ustadz bersedia? Insyaallah bersedia. Oke, terima kasih. Kita mulai wawancaranya Ustadz. Oke, bisa. Nah, Tapi bisa di stop dulu. Ya baik, kita mulai wawancaranya Ustadz. Pertama-tama Ulun mau bertanya, selama ini kira-kira bagaimana Pian dapat mengidentifikasi kalau misalkan mendapatkan kasus-kasus, apakah ini dilema etika atau bujukan moral kayak gitu? Terima kasih. Jadi
pertanyaannya ini kan bagaimana mengidentifikasi. Jadi pastilah ada kasus atau kejadian kayak gitu kan. Dan kita bedakan, kita lihat apakah ini masuk dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama caranya adalah kita harus, biasanya yang kita lakukan itu ketika ada laporan kasus, kita kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya keterangan, informasi baik dari yang terlibat ataupun yang terlibat secara langsung atau yang mengetahui. Ibaratnya kita olah TKP dulu lah. Nah, ini masuk kategori mana nih kayak gitu kan. Oh, misalnya ada dua pihak yang terlibat satu masalah, kita lihat dari posisi A seperti apa, dari posisi B seperti apa. Nah, jangan-jangan ini dilema etika kan? Sebetulnya sama-sama benar. Nah, cuman karena mungkin ada sesuatu yang miss di situ, lalu muncul kekeliruan, lalu jadi kasus gitu kan. Nah, dengan mendudukkan, ibaratnya dengan olah TKP itu kita bisa memetakannya apakah masuk dilema etika kah, atau kasus ini lebih terkait dengan bujukan moral. Itu cara seperti itu biasanya. Jadi ketika ada kasus itu, laporan-laporan yang masuk, yang kita lakukan adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi tentang kejadian itu. Dalam artian ketika kasus itu tidak harus segera ditangani. Maksudnya ya kalau kasus perkelahian kekanakan kan harus segera di stop dulu perkelahiannya, baru mengumpulkan keterangan. Nah, kalau kasusnya memang tidak sampai segitu, ya berarti kita kumpulkan dulu keterangan seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan yang kedua ya, Ustaz. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Untuk kasus seperti ini, maka sekali lagi yang paling penting itu kan pengambilan informasi sebanyak-banyaknya. Misalnya kejadian A ini dari siswa sih benar saja. Dari guru benar saja. Nah, tapi tetap ada titik miss-nya di mana. Nah, dari mana sih sumber miss-nya itu terjadi? Nah, itulah kita bisa menentukan kira-kira yang keliru ini di mana. Apakah misalnya misalnya antara mungkin siswa A sama siswa B, misalnya ada masalah nih. Ujar siswa A, ulun disuruh membawa ular, tugas sekolah misalnya, oleh siswa B, ularnya ulun matiin karena membahayakan. Nah, itu kan sama-sama benar. Betul. Tapi si A pasti kecewa nih, media alat tugas ulun belajar kok dimatiin oleh kawan. Tapi oleh kawan benar juga, untuk keselamatan dimatikan. Nah, di sini kita akan melihat sebetulnya, misalnya kalau kasus ular itu kan, maka kita lihat tentu yang agak di sini adalah lihat kejadiannya dulu. Bisa jadi mungkin si pemilik ya agak teledor. Betul saja bahwa ular untuk tugas misalnya kan, untuk tugas, tapi karena dia mungkin kurang hati-hati sehingga membahayakan, dan karena faktor bahaya maka harus segera, misalnya mungkin oleh kawannya ya karena panik mungkin ya dimati. Itu contoh. Jadi tetap kita pasti ada memang titik yang menjadi akar dasar, meskipun sama-sama ini ular ulun kan bawa disuruh ustazah gitu kan, ujar yang lain ini harus kami mati karena ularnya sudah istilahnya mengancam gitu. Nah, jadi titik masalahnya kan tidak ada ketidakhati-hatian. Jadi pasti akan ketemu akarnya itu di mana simpulnya. Nah, tetap kita sampaikan misalnya bahwa kepada si A, si pemilik ular misalnya, ini betul pian sudah bawa ular misalnya untuk tugas gitu kan. Namun ya harus lebih hati-hati nih, kejadiannya kan karena tidak hati-hati gitu kan. Tidak hati itu bisa karena sengaja, bisa karena tidak sengaja. Tapi ketika membahayakan maka masuk ini. Nah, kepada siswa yang misalnya memati ular, ya kita sampaikan juga bahwa benar saja yang dilakukan misalnya adalah
memati ular dengan alasan untuk untuk ya keselamatan bersama. Tapi mungkin kalau mau lebih bersabar dulu, misalnya mungkin ada alternatif lain, tidak harus. Nah, jadi seperti itu, artinya kita menyampaikan bahwa keduanya juga ada hal-hal yang benar di sini, namun si pemilik ular titik masalahnya kurang tingkat keamanan dia membawa kurang. Mungkin bagi yang si B mungkin bisa jadi terlalu panik gitu kan. Mungkin ularnya tidak berbahaya sih sebetulnya, cuman karena dia melihat ular lepas lalu panik. Nah, seperti itu mungkin analoginya lah Ustazah untuk mengambil keputusan. Memang keduanya sama-sama benar, tapi benar itu mungkin pasti ada dimensinya berbeda. Iya. Banyak ya. Dari yang bilang tadi kan ada langkah-langkahnya. Nah, kalau boleh tahu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini? Yang pertama tadi adalah kita akan memanggil siapa saja yang terlibat langsung, siapa yang tidak terlibat, saksi kah atau apa. Lalu kita buat kita minta mereka menceritakan kronologi, bisa kronologi mundur atau kronologi maju. Dengan dari semua yang dipanggil itu kita coba simpulkan kronologi realnya seperti apa. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Jadi olah TKP-nya mereka semua dipanggil satu-satu, kita minta menceritakan kronologinya versi masing-masing kan, karena memang kronologi pasti berbeda versi masing-masing. Nah, dari situ lalu kita satukan, kita coba buat pola umum kasusnya seperti apa. Nah, dari situ lalu kemudian kita analisa nih. Nah, kita analisa miss-nya di mana. Ya kalau sudah ketemu itu ya tinggal nanti mengambil keputusan akhir saja. Oh, seperti ini nanti penanganannya. Oh, seperti ini penyelesaiannya. Jadi seperti itu. Langkah umum adalah memanggil semua yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Lalu kemudian ya tadi meminta mereka menceritakan kronologisnya. Ibaratnya yang kehilangan barang ceritakan, mulai kehilangan sampai sebelum kehilangan. Bagi yang menemukan barang ceritakan gitu kan, proses dia menemukannya di mana, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Ustazah, tentukan dalam pengambilan keputusan itu ada sesuatu yang dianggap penting dan efektif. Nah, kira-kira nih hal-hal apa saja yang selama ini Pian anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, dilema etika tadi yang paling efektif itu jelas ketika kita mempunyai banyak informasi terhadap kasus tersebut. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, maka semakin banyak hal yang bisa jadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Kalau informasinya dikit kan kemungkinan kita salah ambil keputusan besar. Maka yang paling efektif itu adalah ketika kita bisa mengumpulkan banyak keterangan, banyak informasi. Iya, semakin banyak informasi yang kita dapatkan terhadap suatu kejadian, maka ibarat kita itu data lebih detail lagi kan, karena lebih detail maka keputusan yang kita ambil itu tingkat keakurasiannya tuh lebih tinggi. Kira-kira Ustadz selama ini pada saat menangani kasus-kasus dilema etika ini, pernahkah Ustadz merasa mendapatkan tantangan yang besar? Kira-kira tantangannya seperti apa untuk mengambil keputusan itu? Tantangan itu kan pasti kita berada dalam tekanan, apalagi ini sama-sama benar. Apalagi kalau sudah orang tua yang hadir. Ya kan anak ulun benar Ustadz, ini jasul ya itu. Artinya pertama dari segi kondisi kedua orang ini secara umum punya posisi kuat, sama-sama kuat dalam hal benarnya. Belum lagi ketika hal-hal lain muncul itu. Si anak tuh biasanya memang kini-kini. Nah, padahal sudah di luar kasus kan. Kawannya semua lagi kisah gitu sih itu gitu. Padahal sudah di luar kasus. Tapi ya biasa tantangan terbesarnya itu adalah ketika kita terutama kasus tersebut misalnya sudah
melibatkan ya subjektivitas tinggi lah, terutama dari orang tua. Apalagi masing-masing orang tua tahu anaknya sama-sama benar nih ya. Tentu kadang yang tahu anaknya salah pun kada mau disalahkan gitu kan, apalagi yang tahu anaknya benar. Nah, seperti itu. Panas susah aja. Kipas ya tahan lah. Kawar tahan kah? Bila kada tahan nih yang kipas. Ini. Baik. Selanjutnya Ustadz, apakah Ustadz memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedurnya kira-kira seperti apa yang dijalankan? Jadi ini tergantung tingkat keribetan kasusnya sih. Ada kasusnya yang ringan-ringan aja meskipun dilema etika, ya udah hari ini diselesaikan. Jadi ibaratnya prinsipnya sih secepat mungkin kasus-kasus itu bisa dikelirkan. Nah, itu dan dikomunikasikan. Jadi tidak terjadwal. Tidak terjadwal. Nah, ada kasus yang agak ringan ya bisa aja selesai. Ada kasus yang agak panjang, mungkin perlu beberapa waktu, beberapa hari untuk penyelesaiannya. Tapi secara jadwal sih tidak. Nah, dalam mengambil keputusan ketika menangani kasus-kasus dilema etika tersebut, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu mempermudah atau mungkin malah mempersulit? Ya, bisa dijelaskan. Kalau ini kan terutama kasus ini kan kita libatkan terutama kawan-kawan manajemen. Biasa pelibatannya juga teman-teman manajemen gitu kan, dan wali kelas yang bersangkutan. Kalau kita tanya tim BK, ada nggak catatan-catatan lain? Nah itu. Ya, jadi kita betul tidak mungkin dari segi keputusan mungkin dari ulun lah. Tapi proses pengambilannya itu ya melibatkan teman-teman manajemen dan yang lain seperti itu. Jadi untuk pertanyaan terakhir setelah dari semua yang sudah Pian sampaikan tadi, nah kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pian petik dari pengalaman Pian ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Ya. Penting untuk melakukan olah TKP dalam hal membuat kronologi kejadian. Itu tuh sangat penting. Kita mengkomunikasikan ke orang tua enak, kayak gitu kan. Sehingga kita ngambil keputusan juga enak. Ini loh kronologi versi A secara umum kayak gini kejadian. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kita punya kronologi. Nah, kronologi itu kan didapat dari semua yang terlibat seperti itu. Yang paling penting itu selama dengan kronologi informasi banyak, maka data yang kita dapatkan itu valid. Jadi kalau sudah valid itu enak kayak saja. Mengumpulkan fakta dulu Enak kayak. Selama ini itu yang kita lakukan lah. Nah ini sudah ini dari ini datanya ini Bapak Ibu selesai dari BK begini. Nah maka keputusan kami seperti ini. Biasa orang tua kada bakal apa-apa lagi. Ya, semua kalau ada buktinya tampilkan buktinya gitu kan. Kalau cuman kronologi sampaikan kronologinya seperti ini. Paling tinggal nanti mengakomodir ego orang tua aja. Nah, seninya tuh di situ. Kalau dari segi prosedur, pola standar kita itu kan ya kasus apapun minta yang terlibat atau yang tidak terlibat untuk menceritakan kronologi kejadian. Nah, itu akan lebih mudah kita mengambil keputusan yang berimbang. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya bersedia kami wawancara. Pas lo Semoga insya Allah ini jadi wawancara yang bermanfaat juga untuk kami untuk menambah ilmu dan pengalaman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.